peta politik kita semakin jelas, semakin terbuka pasca mulai Gibran dan Pak Jokowi semakin menunjukkan warna aslinya, bahwa Gibran ternyata akan maju sebagai calon wakil presiden yang akan mendampingi Capres Prabowo Subianto. Semakin terlihat dan semakin nyata. Ini hanya tinggal menghitung waktu saja deklarasi dan pendaftaran. Bagi saya, Gibran berpasangan dengan Jokowi itu adalah sebuah pertandingan yang mudah untuk dikalahkan, karena Prabowo dan Gibran ini pasangan yang semestinya tidak cocok. Yang satu sudah sangat sepuh, yang satu masih sangat balita, kurang umur dalam kancah kepemimpinan nasional, dijodohkan dalam perjodohan yang terpaksa. Dua sosok ini tidak bisa saling mengisi karena yang satu sang sepuh sudah tidak memiliki apa-apa untuk dijual karena berkali-kali ikut kontestasi Pilpres gagal terus, dan menjabat sebagai Menhan juga tidak punya prestasi. Yang ada kegagalan soal pembelian senjata, alutsista, pembelian alat persenjataan kita, barang bekas pula pesawat, dan gagal dalam program food estate. Dan sementara Gibran masih belajar untuk menjadi pemimpin, menjadi wali kota, belum genap satu periode. Maka apa yang kita harap dari pasangan ini tentu tidak ada. Bagi saya pasangan ini adalah pasangan yang mudah dikalahkan, karena masyarakat akan melihat yang satu adalah orang yang gagal pada masanya, yang satu adalah orang yang belum cukup umur untuk menjadi pemimpin. Bagi saya, sekali lagi pasangan ini mudah dikalahkan, dan saya tidak keberatan dengan majunya Gibran sebagai capres maupun cawapres, andaikan tidak mengakali aturan. Majunya Gibran ini menjadi cawapres adalah karena adanya, menurut saya ini pendapat pribadi dan pendapat subjektivitas saya adalah adanya kong kali kong antara keluarga. Ada Pak Jokowi sebagai presiden, ada Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, Gibran sebagai pion yang dimajukan, dan beberapa partai yang memang mendukung pasangan ini berharap mereka akan memperoleh kemenangan. Mereka tidak belajar dari kegagalan-kegagalan zaman dulu yang mereka alami, tetapi masih terus percaya kepada dirinya yang sebetulnya ragu-ragu. Bayangkan ketika orang percaya kepada dirinya yang ragu-ragu, mengerti nggak ini? Percaya kepada dirinya yang dalam posisi ragu-ragu. Ini kan artinya mereka sedang mempercayai bahwa batu akan bisa terbang, anjing akan bisa terbang, kodok akan bisa terbang, tetapi burung mereka yakini tak mampu terbang tetapi akan berlari. Nah inilah analoginya. Maka sesungguhnya sekali lagi hak politik setiap orang untuk maju sebagai calon itu adalah hak. Tetapi yang saya sangat tidak terima adalah ketika aturan diakali untuk memajukan dan memuluskan langkah seseorang. Artinya ini adalah lembaga negara, lembaga kepresidenan, kong kali kong dengan lembaga negara lain, Mahkamah Konstitusi, karena ada ikatan keluarga, ikatan kepentingan keluarga yang membuat segalanya menjadi seperti ini. Dan ini adalah ancaman bagi demokrasi kita ke depan, bahwa yang kita takutkan ke depan apabila terjadi seperti ini, Mahkamah Konstitusi bisa membuat aturan bermacam-macam. Dan saya agak mengkhawatirkan bahwa ini nanti akan menjadi merubah konstitusi lebih parah lagi. Ketika mereka ini akan bersekongkol membuat aturan merubah konstitusi, bahwa membuat presiden bisa 4, 5, 6, 7 periode. Karena apa? Gibran masih anak kecil, masih 35 jalan 36 tahun. Artinya kalau kita anggap sampai presiden itu bisa sampai umur 70 tahun, berarti 35 tahun lagi dia masih bisa menjadi presiden atau wakil presiden. 35 tahun itu berarti 7 periode. Mengerikan bukan kalau sampai itu terjadi. Nah ini yang kita waspadai. Saya pendukung demokrasi, saya sangat demokratis, tetapi saya tidak mendukung siapapun yang mengakali aturan untuk maju dalam kontestasi demokrasi. Sama saja itu berbuat merusak demokrasi, karena undang-undang pemilu itu adalah hasil dari demokrasi, tetapi dirubah paksa oleh Mahkamah Konstitusi karena kepentingan tertentu. Jadi bagi saya sekali lagi mengalahkan pasangan Prabowo Gibran itu sangat mudah. Yang saya tidak suka adalah cara mereka untuk maju menjadi cawapres. Itu yang saya tidak suka, dan mungkin masyarakat pada umumnya akan melihat ini sebagai sebuah
Nah, upaya pembangunan dinasti politik, upaya ingin berkuasa terus melanggengkan kekuasaan karena memang kekuasaan itu menggiurkan, dan upaya ingin menempatkan diri sebagai seperti raja ya. Kalau Raja Jawa zaman dulu memang hebat-hebat, tapi kalau Pak Jokowi belum bisa lah menjadi Raja Jawa. Ini yang saya sayangkan, cara mereka untuk maju sebagai kontestan itu yang bagi saya adalah sebuah akal bulus, mengakali aturan untuk bisa maju, dan ini harusnya tidak boleh dibiarkan. Dan saya percaya masyarakat kita akan cerdas melihat situasi ini, dan masyarakat tidak akan memilih siapapun orang-orang yang mengakali kebaikan untuk kepentingan diri sendiri. Dan terakhir, mungkin lebih baik Mas Gibran sama Pak Jokowi segera saja mengajukan pengunduran diri dari partainya supaya warnanya semakin jelas, jangan abu-abu. Katanya kan bernyali, berani. Masa nggak berani mundur? Masa nunggu-nunggu dipecat sih? Jangan dong, berani mundur. Itu baru keren namanya. Keren nggak Gibran sama Jokowi? Kita tunggu mereka.